moga-moga negara ini tidak harus menanggung biaya yang sangat besar untuk kabinet yang gemuk. Dan siapa lagi yang harus menanggung biaya itu? Rakyat yang harus menanggung pajak yang besar untuk kepentingannya. Jadi artinya nanti bukan pejabat yang melayani rakyat, tapi justru kasihannya apa? Rakyat yang melayani pejabatnya. Kabinet Merah Putih sudah dilantik oleh Prabowo. Ya. Bagaimana Anda melihat komposisi dari kabinet? Ya, sebenarnya ada beberapa hal yang saya setuju ya, tapi ada beberapa hal yang kurang setuju, terutama karena ada 58 wakil menteri yang menurut saya terlalu banyak ya. Terlalu banyak dibandingkan dengan jumlah komposisi menterinya yang juga bertambah banyak. Kalau Kementerian Pendidikan kemudian dibagi 3, it's okay. Tapi kemudian kayak Kementerian Komunikasi dan Informatika dulunya yang sekarang menjadi Komunikasi dan Digital ya, Komdigi, itu kan kemarin ada 2 wamen. Yang kemudian 2 wamen itu karena memang menterinya Kominfo dulu itu Budiari itu tidak sama sekali tidak mengerti gitu ya tentang Kominfo. Tapi sekarang dengan Menteri Mutia Hafid yang dia adalah mantan atau masih sekarang ya masih ketua Komisi 1, saya kira dia sudah capable, nggak perlu lagi didampingi oleh wakil menteri apalagi sampai 2. Jadi sebenarnya porsi dari kabinet sekarang itu memang terlalu lebar ya, terlalu lebar, terlalu gemuk, apalagi masih tambah dengan pelantikan badan-badan yang tadi ada, apalagi ada juga Dewan Ekonomi Nasional ya. Jadi menurut saya bisa berharap agar moga-moga apa yang dilakukan dengan pembesaran yang total sebelumnya ada 109 kalau menteri tambah dengan wakil menteri ini bisa benar-benar efisien dalam bekerja. Tapi kan kita juga ingat beberapa perubahan nomenklatur yang ada itu tidak sederhana loh. Itu perlu kalau enggak sampai dengan 6 bulan nanti ada perubahan struktur di pusat, di daerah tingkat 1, tingkat 2, bahkan kabupaten kota, yang kemudian nanti ada perubahan papan nama, kop surat, dan atau misalnya Kominfo saja ya, itu kemudian berubah jadi Komdigi, itu kan juga berubah semuanya. Juga nanti aturan di bawahnya Kemenpora ya, kemudian sekarang ada tambahan wakil menteri juga kan, ada Taufik Hidayat di situ mendampingi Menpora yang sekarang ditok sekarang. Itu kan juga ada penambahan yang sebenarnya kalau kita lihat terlalu gemuk dan terlalu lebar. Jadi kalau beberapa orang mengatakan ini kabinetnya kabinet gemoy, kabinet gemuk ya. Moga-moga Pak Prabowo, saya percaya Pak Prabowo sebenarnya firm untuk itu. Cuman juga ya terus terang saja saya tetap tidak lupa untuk terus mengkritik wakil presiden kita yang memang dari awal memang sudah banyak sekali kontroversinya. Ya semoga nanti ini bisa rakyat Indonesia bisa kemudian melakukan apa ya menurut saya adalah pendesakan terhadap Presiden Prabowo untuk benar-benar nanti bisa lebih memfokuskan pemerintahannya dengan clear dan kemudian tidak menjadi beban justru dengan adanya wakil presiden yang ada. Kabinet gemuk ini akan mempengaruhi anggaran dan birokrasi nggak? Sangat. Jadi kalau orang mengatakan oh ini kan menterinya sebenarnya meskipun bertambah tapi kan dirjennya bilang iya, cuman kan nanti pasti akan ada penambahan di tempat lain kan gitu. Jadi rumah dinas yang bertambah, kantornya juga tambah ya, ada Kemenko yang sekarang jadi 7, kemudian juga nanti kan pasti nanti berujung ke bawah semuanya. Dan satu kementerian itu kan luar biasa, nanti ada dirjen, ada deputi yang ada, dan itu nanti kalau yang sudah terlalu gemuk itu sulit menurut saya akan dikuruskan lagi gitu loh. Contohnya yang tadi saya sebut Komdigi tadi yang dulu sebenarnya tidak pernah ada wakil gara-gara dulu Budiari tidak mampu, kemudian tambahin 2 wakil, sekarang Mutia harus ada 2 wakil yang menurut saya sebenarnya itu tidak perlu gitu loh. Juga dengan Kemenpora yang saya dulu pernah di sana, tidak perlu seorang Menpora itu didampingi oleh wakil gitu. Ternyata sekarang ada wakil gitu. Kan ini menurut saya menjadi tidak efektif. Kalau Kementerian Pendidikan ya jelas kalau itu ketika Nadiem kemarin sama sekali tidak perform, menurut saya memang perlu, tapi 3 pun sebenarnya juga agak kebanyakan gitu ya. Jadi cukup 2 seperti dulu zaman Jokowi pertama itu kan ada Kementerian Dasar Pendidikan dan kemudian Kementerian Pendidikan Tinggi. Itu menurut saya sudah clear. Jadi sekali lagi menurut saya moga-moga negara ini tidak harus menanggung biaya yang sangat besar untuk kabinet yang gemuk. Dan siapa lagi yang harus menanggung biaya itu? Rakyat yang harus menanggung pajak yang besar untuk kepentingannya. Jadi artinya nanti bukan pejabat yang melayani rakyat, tapi justru kasihannya apa? Rakyat yang melayani pejabatnya. Kabinet Merah Putih sudah dilantik oleh Prabowo. Ya. Bagaimana Anda melihat komposisi dari kabinet? Ya, sebenarnya ada beberapa hal yang saya setuju ya, tapi ada beberapa hal yang kurang setuju, terutama karena ada 58 wakil menteri yang menurut saya terlalu banyak ya. Terlalu banyak dibandingkan dengan jumlah komposisi menterinya yang juga bertambah banyak. Kalau Kementerian Pendidikan kemudian dibagi 3, it's okay. Tapi kemudian kayak Kementerian Komunikasi dan Informatika dulunya yang sekarang menjadi Komunikasi dan Digital ya, Komdigi, itu kan kemarin ada 2 wamen. Yang kemudian 2 wamen itu karena memang menterinya Kominfo dulu
itu Budiari itu tidak sama sekali tidak mengerti gitu ya tentang Kominfo. Tapi sekarang dengan Menteri Mutia Hafid yang dia adalah mantan atau masih sekarang ya masih ketua Komisi 1, saya kira dia sudah capable, nggak perlu lagi didampingi oleh wakil menteri apalagi sampai 2. Jadi sebenarnya porsi dari kabinet sekarang itu memang terlalu lebar ya, terlalu lebar, terlalu gemuk, apalagi masih tambah dengan pelantikan badan-badan yang tadi ada, apalagi ada juga Dewan Ekonomi Nasional ya. Jadi menurut saya bisa berharap agar moga-moga apa yang dilakukan dengan pembesaran yang total sebelumnya ada 109 kalau menteri tambah dengan wakil menteri ini bisa benar-benar efisien dalam bekerja. Tapi kan kita juga ingat beberapa perubahan nomenklatur yang ada itu tidak sederhana loh. Itu perlu kalau enggak sampai dengan 6 bulan nanti. Ada perubahan struktur di pusat, di daerah tingkat 1, tingkat 2, bahkan sampai kabupaten kota, yang kemudian nanti ada perubahan papan nama, kop surat, dan atau misalnya Kominfo saja ya, itu kemudian berubah jadi Komdigi, itu kan juga berubah semuanya. Juga nanti aturan di bawahnya Kemenpora ya, kemudian sekarang ada tambahan wakil menteri juga kan, ada Taufik Hidayat di situ mendampingi Menpora yang sekarang ditok sekarang. Itu kan juga ada penambahan yang sebenarnya kalau kita lihat terlalu gemuk dan terlalu lebar. Jadi kalau beberapa orang mengatakan ini kabinetnya kabinet gemoy, kabinet gemuk ya. Moga-moga Pak Prabowo, saya percaya Pak Prabowo sebenarnya firm untuk itu. Cuman juga ya terus terang saja saya tetap tidak lupa untuk terus mengkritik wakil presiden kita yang memang dari awal memang sudah banyak sekali kontroversinya. Ya semoga nanti ini bisa rakyat Indonesia bisa kemudian melakukan apa ya menurut saya adalah pendesakan terhadap Presiden Prabowo untuk benar-benar nanti bisa lebih memfokuskan pemerintahannya dengan clear dan kemudian tidak menjadi beban justru dengan adanya wakil presiden yang ada. Kabinet gemuk ini akan mempengaruhi anggaran dan birokrasi nggak? Sangat. Jadi kalau orang mengatakan oh ini kan menterinya sebenarnya meskipun bertambah tapi kan dirjennya bilang iya, cuman kan nanti pasti akan ada penambahan di tempat lain kan gitu. Jadi rumah dinasnya bertambah, kantornya juga tambah ya, ada Kemenko yang sekarang jadi 7, kemudian juga nanti kan pasti nanti berujung ke bawah semuanya. Dan satu kementerian itu kan luar biasa, nanti ada dirjen, ada deputi yang ada, dan itu nanti kalau yang sudah terlalu gemuk itu sulit menurut saya akan dikuruskan lagi gitu loh. Contohnya yang tadi saya sebut Komdigi tadi yang dulu sebenarnya tidak pernah ada wakil gara-gara dulu Budiari tidak mampu, kemudian tambahin 2 wakil, sekarang Mutia harus ada 2 wakil yang menurut saya sebenarnya itu tidak perlu gitu loh. Juga dengan Kemenpora yang saya dulu pernah di sana, tidak perlu seorang Menpora itu didampingi oleh wakil gitu. Ternyata sekarang ada wakil gitu. Kan ini menurut saya menjadi tidak efektif. Kalau Kementerian Pendidikan ya jelas kalau itu ketika Nadiem kemarin sama sekali tidak perform, menurut saya memang perlu, tapi 3 pun sebenarnya juga agak kebanyakan gitu ya. Jadi cukup 2 seperti dulu zaman Jokowi pertama itu kan ada Kementerian Dasar Pendidikan dan kemudian Kementerian Pendidikan Tinggi. Itu menurut saya sudah clear. Jadi sekali lagi menurut saya moga-moga negara ini tidak harus menanggung biaya yang sangat besar untuk kabinet yang gemuk. Dan siapa lagi yang harus menanggung biaya itu? Rakyat yang harus menanggung pajak yang besar untuk kepentingannya. Jadi artinya nanti bukan pejabat yang melayani rakyat, tapi justru kasihannya apa? Rakyat yang melayani pejabatnya.